Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti dilempar telur oleh seorang anggota parlemen oposisi. Aksi pelemparan telur ini dilakukan oleh tim Kadri Judge yang berusaha menunda pemungutan suara untuk memilih ketua parlemen. Pria 51 tahun ini bukan baru kali ini diserang di parlemen. Sebelumnya anggota partainya pernah melempar gas air mata di ruang sidang. Tentara penjajah Israel menyerang seorang lansia Palestina berpaspor Amerika Serikat. Tanpa rasa iba, pasukan teroris Israel tega menghajar seorang lansia di Ramallah, tepi barat Palestina. Akibatnya korban yang berusia 80 tahun ini alami luka di kepalanya dan dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya pasukan Zionis juga melancarkan serangan teror dengan melemparkan granat kejut kepada kerumunan warga Palestina di Ramallah. You know how old? This 80 year old, you see? Brother, You see, sir? when there is Ambulance. Selain mendapatkan teror serangan udara Israel, pengungsi di Gaza Palestina kini tersiksa akibat gelombang udara panas. Teriknya musim panas menambah penderitaan para pengungsi di jalur Gaza, Palestina. Keadaan ini diperparah dengan kelangkaan air dan kondisi hidup yang sangat buruk. Seorang pengungsi, Azza Abdul Rabo, mengatakan bahwa ia menghabiskan sebagian besar waktunya di luar karena di dalam tenda terasa sangat panas. الخيمة ما بتحميناش لا في الصيف بتحمينا ولا في الشتاء، يعني في الصيف احنا بنسكر البواب علينا من خوف انه حدا يعدي علينا عشان على شوارع ومكشوفين وإشي، لكن بنبقى مخنوقين جوا الخيمة. فيش حياة، يعني تقدر انك انا كمواطنة افرع بقدرش، لانه اي لحظة بقصفوا خيمة جنبي بصير قصف، بصير الكواد كابتر بتنزل، يعني احنا معناتنا صعبة في الخيام، مش ماخدين حرية، فيش خصوصيات مرة في الخيام. Setelah melewati banjir di musim dingin, kini para pengungsi di Gaza harus berjuang melawan udara di musim panas. Mereka meminta agar tenda diganti dengan karavan untuk tempat berlindung yang lebih layak. Puluhan demonstran pro-Palestina berkumpul di Milan, Italia. Para aktivis perdamaian ini menuduh Israel melanggar gencatan senjata di Gaza. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina saat menggelar aksi demonstrasi di Milan, Italia. Mereka bersumpah akan terus berjuang hingga Palestina merdeka. Salah satu demonstran menghubungkan perjuangan kemerdekaan Palestina dengan perjuangan internasional lainnya. L'avventura sono 60 anni che scende in piazza per la Palestina, dal luglio 1967, ma ho messo presa il vice, capisci? Pengunjuk rasa juga mengangkat isu perlakuan terhadap pekerja Palestina di Israel. Para pekerja Palestina di Israel diketahui kerap mengalami eksploitasi dan diskriminasi oleh rezim Zionis. Pemirsa, Iran dan Oman semakin dekat mencapai kesepakatan mengenai penanganan di Selat Hormuz. Meskipun keamanan di blokade tersebut belum sepenuhnya terjamin karena Amerika Serikat masih memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Rekaman yang dirilis kantor berita Iran Fars menunjukkan kapal-kapal tanker masih terjebak di Selat Hormuz Utara. Teheran dan Muscat sedang menegosiasikan peraturan baru untuk pulihkan lalu lintas komersial di selat tersebut. Iran mengatakan pembicaraan dengan Oman mencakup rute aman bagi kapal-kapal yang melintas di selat, sambil menghormati hak kedaulatan Oman. Sementara itu, pihak Amerika Serikat lewat Menlu Marco Rubio mengkonfirmasi memang ada kemajuan terkait kesepakatan di Selat Hormuz, namun belum mencapai akhir.
Tensi di Selat Hormuz memanas menyusul pernyataan yang saling bertentangan dari Teheran dan Iran. Trump mengatakan Amerika Serikat sedang bernegosiasi dengan Iran, namun Iran bersikeras pembicaraan mereka saat ini adalah dengan Oman. Informasi lainnya pemirsa, YouTuber Big Mo dijadwalkan jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini. Big Mo akan diperiksa penyidik terkait dugaan promosi vape liquid kepada anak-anak. Satu kok nggak ada di sini? Liquid nomor 1 liquid nomor 1 Polda Metro Jaya melayangkan panggilan kepada Big Mo, seorang YouTuber yang terkenal aktif melakukan live streaming di akun YouTube-nya. Dalam sebuah video, Big Mo bersama rekannya meminta kepada sejumlah anak untuk mengucapkan ad-libs terkait produk liquid vape yang bekerja sama dengan dirinya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, polisi akan memeriksa Big Mo yang diduga melibatkan anak di bawah umur dalam siaran live streamingnya. Sebelum memeriksa Big Mo, polisi terlebih dulu memeriksa pelapor, orang tua yang anaknya diajak promosi, serta perusahaan liquid vape. Jadi kita akan lihat dalam 3 hari, esok atau lusa akan dipanggil. Kita juga sudah keluarkan surat pemanggilan untuk mendengar jawaban dari platform. Terima kasih Anda masih di Sindo Siang. Pemirsa, ratusan warga dievakuasi usai banjir besar yang merendam permukiman dan jalanan akibat hujan deras yang melanda sejumlah wilayah di Filipina. Badan Cuaca Filipina juga memperingatkan potensi banjir bandang dan longsor. Petugas terlihat membawa warga terutama lansia menembus air banjir yang dalam proses evakuasi banjir besar di Filipina. Sebagian lainnya dievakuasi menggunakan perahu karet. Kondisi serupa terjadi di Imus, Provinsi Cavite. Petugas penjaga pantai Filipina mengevakuasi 102 warga dari permukiman yang terendam banjir. Daerah terdampak banjir paling parah lainnya adalah Valenzuela City dan Metro Manila. Sejumlah kendaraan masih berusaha menerobos genangan sementara aktivitas warga terganggu. Badan Meteorologi Filipina, PAGASA, mengeluarkan peringatan hujan lebat dengan ancaman resiko banjir dan longsor. 382.000 warga di 8 wilayah terdampak, 6 orang dilaporkan meninggal dan 7 lainnya terluka dalam berbagai insiden terkait cuaca. Kebakaran hutan melanda British Columbia, Kanada. Api dengan cepat penyebar di kawasan Okanagan Selatan memaksa lebih dari 20.000 warga mengungsi. Kebakaran hutan begitu masif terjadi di kawasan Bald Range dan pertama kali dilaporkan pada Jumat 7 Agustus di sebelah barat Summerland, Kanada. Dalam hitungan jam, api menyebar sekitar 15 km menuju Danau Okanagan. Luas kebakaran kini mencapai lebih dari 100 km persegi dan masih belum terkendali. Total, 20.000 orang yang menghuni wilayah Summerland dan sekitarnya dievakuasi. Di tengah evakuasi, kemacetan panjang memenuhi jalan keluar Summerland. Asap tebal membumbung di atas pemukiman, sementara sejumlah rumah dan properti dilaporkan rusak. Upaya pemadaman dilakukan dari darat dan udara. Pesawat pembom air berulang kali menyapu permukaan Danau Okanagan untuk mengisi air sebelum kembali menuju lokasi kebakaran. Pemerintah telah menetapkan status darurat provinsi. Angin yang diperkirakan semakin kuat, ditambah kondisi panas dan kering, membuat aktivitas kebakaran semakin sulit dikendalikan. Kebakaran ini menjadi salah satu dari lebih dari 100 kebakaran hutan yang masih berlangsung di British Columbia.
Tim pemadam terus dikerahkan untuk melindungi warga dan properti yang masih terancam.